Itu kabarnya sampai ketemu Mas Ara, Pak Menteri, kemudian marah-marah pada saat itu marah atau gimana sih sebenarnya? Pada hari berikutnya kita main bola kaki Ya, sambil tadi. menunggu Pak Gibran datang. Oh iya, sambil menunggu Wapres main bola. Wapres kita main Tapi benar, bola. Ibu Ya, PJ benar. yang jadi Saya jadi kiper. Daerah-daerah terpilih yang dikasih cobaan oleh Tuhan, dan saya sangat yakin dan percaya bahwa cobaan tersebut, di balik cobaan tersebut Tuhan akan menyiapkan sesuatu yang teramat indah untuk mereka dan kami di Kabupaten Flores Timur. Amin, iya ya. Bicara, berbagi inspirasi, cerita dan rasa. Bicara, bicara. Kalau saya ingat ungkapan misal Obama pernah bilang bahwa tidak ada batasan bagi perempuan untuk bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Itu bisa melampaui batas. Jadi dengan pesonanya, dengan keberaniannya, kemudian juga dengan kebijaksanaannya, tentu dengan kecerdasannya, apapun bakal bisa diraih oleh perempuan. Agak feminis sebenarnya ya kalau bicara soal ini, apalagi saya juga perempuan bicara tentang itu, tapi ini adalah fakta, bukan hanya misal Obama yang bilang, karena saya punya salah satu contohnya juga yang dekat dengan kami, dan dia adalah seorang yang baru-baru ini memang viral ya, karena ada bencana di Lewotobi, kemudian banyak sekali kemudian mata menyoroti wilayah Kabupaten Flores Timur. Saya beruntung bisa dekat dan kemudian bisa mewawancarai salah satu perempuan yang menurut saya hebat, dan Anda juga mungkin nanti ketika menyimak podcast ini juga punya kesimpulan yang sama. Sudah bersama dengan kami culik ini dari Flores Timur, ujung timur Pulau Flores, datang langsung ke RRIND, Kakak Sulastri Rasid. Selamat pagi, siang, sore, malam, semangatnya tetap harus pagi ya. Selamat pagi, supaya kita tetap segar dan semangat terus. Apa kabar? Baik sekali. Kelihatannya baik, sehat, tapi pasti sehat selalu juga ya. Ya. Walaupun memang akhir-akhir ini cukup memprihatinkan saudara-saudari kita di sana. Tapi bagaimana kabarnya sampai dengan hari ini? Podcast kita rekam di bulan Januari ini, bagaimana kabar saudara-saudari kami yang ada di Flores Timur? Untuk di Flores Timur semuanya baik, sehat, dan dengan selesainya Natal ini saya berharap bahwa damai Natal akan selalu membawa kita semua ke depan untuk yang lebih baik, lebih bisa menghandle hidupnya dengan semangat, sehingga kedepannya lebih baik lagi, terutama buat para pengungsi erupsi Gunung Berapi dan juga para pengungsi pada konflik sosial yang ada di sana, sehingga saya berharap mereka tetap semangat, mereka tetap tegar, karena pemerintah selalu berada dengan mereka, baik dari tingkat kabupaten, provinsi, maupun sampai dengan tingkat pusat. Oke. Jadi kita selalu ada bersama-sama dengan mereka. Tentu kami yang berada jauh atau siapapun yang menyaksikan tayangan ini dari jauh akan mengirimkan support selalu. Walaupun itu lewat doa, tapi kita selalu ada untuk saudara-saudari kita yang ada di Lewotobi. Menarik karena Kakak Sulastri ini viralnya gitu ya, walaupun bencana alam ini membuat prihatin, ada kabar-kabar yang nakal loh gitu ya. Bagaimana itu kabarnya sampai ketemu Mas Ara, Pak Menteri, kemudian marah-marah pada saat itu marah atau gimana sih sebenarnya? Ya, pandangan orang melihat, apalagi dengan viral seperti itu, orang melihat bahwa beliau marah. Padahal sebenarnya tidak. Kita sama-sama jalan, yang memang kebetulan pada saat itu sore hari, sekitar jam 6, sama-sama melihat lokasi, dan hari itu adalah H+7 kurang lebih setelah erupsi. Nah, memang Pak Aranya ditugaskan Presiden khusus turun untuk bagaimana melihat dan melihat langsung dari dekat bagaimana kesiapan pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam rangka menyiapkan lokasi tanah untuk hunian tetap para pengungsi, yang mana
pada saat itu kita akan merencanakan pembangunan 2.209 unit rumah. Nah, pada saat yang sama itu kan masih dalam tahap tanggap darurat. Otomatis kita sebagai kepala daerah, saya banyak hal yang harus saya siapkan, termasuk bagaimana memindahkan masyarakat dari Kabupaten Sika yang sebanyak 2.500 orang kurang lebih saat itu kembali ke Flores Timur, yang akhirnya ada Poslap Kobasoma dan Poslap Ilegerong, yang mana dua tempat itu adalah tempat yang semuanya datang dari Sika. Sehingga tidak mungkin dong pas mengurus tanah diperintahkan tanah hari ini harus ada. Jadi kita memang menyiapkan. Karena penggalan di video tuh kan bilang begini, ya Ibu Pece sudah pernah ke sini belum? Saya belum pernah. Itu ya, memang belum benar. pernah. Memang kita sama-sama belum pernah. Karena ada tim yang turun. Tim itu adalah tim dari kepala anak buahnya orang-orang dari dinas PUPR. Dan memang pada saat itu karena sudah gelap, harusnya kita jalan itu lewat jalan Jut. Jalan usaha tani. Tapi itu akan memakan waktu kan agak lama. Jadi kita ambil jalan pintas. Itu jalan pintasnya. Jalan pintas dengan kemiringan di atas 38 derajat. Sehingga dari pihak PU bilang, waduh Bu, ini kalau modelnya kayak gini, besok-besok jika kita bangun terjadi pemborosan di mana-mana. Padahal sebenarnya dia sudah ada jalan. Cuman memang kita di saat yang sama kita disuruh siapkan tanah, di saat yang sama juga memang itu kita mempersiapkan calon lokasi, tapi kita juga belum koordinasi dengan yang punya tanah. Jadi ini calon-calon lokasi tanah. Dan wajar kalau Pak Ara, saya anggap itu sangat wajar karena beliau atasan saya, beliau menjejal ke kita untuk bertanya, sudah siap apa belum? Sudah tinjau apa belum? Karena beliau juga dijejal sama bosnya dia. Ya, harus bertanggung jawab dan lebih tinggi lagi. Kan, dia harus bertanggung jawab sama presiden, pulang harus kasih laporan bahwa ini sudah, ini belum disiapin. Nah, inilah yang beliau menjejal saya juga menjejal ke kadi saya dan anak. Tapi ada yang tersisa tidak di hati ya pada saat itu ya? Orangnya baik sekali. Saya sangat baik dan saya juga pada saat itu tidak pernah menganggap bahwa beliau menegur saya. Jadi tidak sempat juga menyimak di medsos itu banyak bulian dan lain-lain? Tidak, itu bulian kan urusannya masyarakat karena dia nggak tahu yang sebenarnya itu seperti apa. Masyarakat punya hak untuk menilai. Apalagi dengan cuplikan yang hanya sesingkat itu mereka saja. Kan mengambil yang singkat-singkatnya itu, apalagi mereka tidak tahu proses itu seperti apa. Untuk membeli sebuah tanah di Flores Timur tidak serta-merta, dan sampai hari ini pun kami sudah siapkan 4 lokasi, yang mana 1 lokasi di kawasan hutan, itu pun dipersiapkan antara pemerintah dari provinsi dengan pemerintah pusat. Terus sedangkan 3 lokasi yang di Desa Nuboleto sebanyak 12,47 hektar, Bungawolo 20 hektar, dan Waidoko 10 hektar itu sekarang sudah dalam tahap proses. Dan tahap proses kita persiapkan untuk masyarakat itu tidak serta-merta bahwa kita datang langsung beli, tidak bisa. Karena di Flores Timur dia punya kebiasaan, mereka tidak menjual tanah. Tetapi mereka itu tanahnya itu diadatkan pakai sirih pinang, sehingga pembayarannya pun harus sesuai dengan NJOP. Dan kita tidak bisa keluar dari situ, itu satu, semua harus transparan. Sebelum dilakukan pembayaran ada banyak tahap yang harus kita lakukan selain pendekatan dengan para pemilik tanah, karena satu tanah dimiliki oleh banyak orang. Jadi kita harus melakukan pendekatan ke mereka. Yang berikut, kita harus membuat sosialisasi dengan masyarakat yang akan menempati. Yang kedua, sosialisasi dan FGD ke mereka, lengkap dengan berita acara dan tanda tangan si para masyarakat. Agak ekstra ya? Iya, ekstra. Supaya apa? Supaya kita membeli tanah ini, satu, tidak kucing dalam karung. Yang kedua, tidak ada cerita balik dari masyarakat bahwa oh ini Pemda ada gini. Nah, untuk menghindari itu semua dan merupakan bentuk transparansi, semua harus melalui FGD dan sosialisasi yang dilengkapi dengan berita acara. Kami tinggal tahap itu. FGD dan sosialisasi tersebut, sehingga jika berita acaranya sudah ada,
yang dilengkapi tanda tangan masyarakat yang akan menempati, kita tinggal untuk amannya harus ada ekstra seperti itu. Oke, kita kembali lagi tadi ke Pak Ara tadi ya, bahwa itu sebenarnya bukan marah, bahkan kabarnya main bola sama-sama ya, jadi kiper ya waktu itu ya. Ara itu orang baik sekali. Main bola sama-sama Pak Ara. Bukan main bola saja, kita makan semua yang ada di depan beliau, beliau ambil dengan piringnya masing-masing, disendokin nasi, termasuk saya. Itulah saya menganggap beliau juga salah satu menteri yang sangat care kepada bawahannya dan juga pada masyarakat. Pada hari berikutnya kita main bola kaki sambil menunggu Pak Gibran datang. Oh iya, sambil menunggu Wapres main bola. Wapres, kita main. Tapi benar bola. Ibu PJ yang jadi kiper. Dan tim kita kalah ya. Dan setiap anak-anak yang menang beliau hadiahkan. Oh berarti timnya itu PJ, Kakak Sulastri dengan Pak Ara melawan anak-anak. Oke, salah satu bentuk dari trauma healing juga ya. Salah satu bentuk dari trauma healing yang hadiahnya langsung diberikan oleh beliau, dan kita juga menyanyi sama-sama anak-anak di situ dengan lagu yang dipilih anak-anak. Sampai akhirnya Mas Gibran datang. Iya, kita menerima Mas Gibran sama-sama dan kita juga rapat sama-sama dengan Mas Gibran di hadapan para wartawan. Itu cerita include satu paket dengan bencana Lewotobi ini begitu ya. Nah, Ibu kan dilantik pada tanggal 1 Juni ya. 28 Mei. 28 Mei, 1 Juninya itu tiba. Saya tiba di Larantuka. Tiba di Larantuka langsung dikasih hadiah nih. Kadonya tuh langsung konflik sosial sama bencana Lewotobi. Bagaimana rasanya waktu itu? Inilah kita, kalau saya sendiri dari dua bentuk kado yang dikasih oleh Tuhan berupa bencana konflik sosial yang menghanguskan 52 rumah, 1 orang meninggal, 2 orang meninggal, dan 2 minggu kemudian, tepat 2 minggu, jadi konflik sosial di 21 Oktober, tanggal 4 November, erupsi gunung berapi. Saya menganggap bahwa ini kado dari Tuhan yang teramat indah, karena dengan konflik tersebut saya harus banyak belajar. Jadi saya tahu saja bahwa ini Tuhan mendewasakan saya dalam hal bagaimana menangani konflik, bagaimana menangani erupsi, bagaimana melakukan koordinasi dari tingkat kabupaten sampai dengan tingkat provinsi, bagaimana harus mengurus logistik mereka, bagaimana ya semua hal lah, termasuk semua administrasi, dan kita berharap bahwa mereka menerima semua cobaan tersebut dengan hati lapang, karena tidak semua orang dikasih cobaan seperti itu. Yang terpilih, termasuk saya. Yang itu terpilih adalah itu ya? Orang-orang terpilih, daerah-daerah terpilih yang dikasih cobaan oleh Tuhan, dan saya sangat yakin dan percaya bahwa cobaan tersebut, di balik cobaan tersebut Tuhan akan menyiapkan sesuatu yang teramat indah untuk mereka dan kami di Kabupaten Flores Timur. Amin, iya. Buktinya sekarang semua menteri, petinggi-petinggi pusat semua sekarang, termasuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, sudah perhatiannya khusus ke Kabupaten Flores Timur. Itu merupakan rahmat Tuhan yang sangat-sangat besar. Kalau kita fokus hanya pada masalah saja, mungkin stres, depresi tapi kemudian pada kita harus berdamai dengan keadaan. Ya. Jadi itu salah satu caranya ya. Jadi ketika ada masalah, kita berdamai dengan masalah itu dan mensyukuri juga ya. Ya, dan memang perjalanan Kakak Sulastri menjadi PJ Bupati Floating itu banyak sekali disoroti karena isunya begini ya. Yang pertama, kita tahu bahwa Larantuka ini dikenal sebagai Vatikannya Indonesia, mayoritas orang Katolik di sana. PJ-nya kok yang ditaruh di situ Muslim, lengkap dengan atribut berjilbab begitu ya. Jadi ini perempuan pula gitu. Jadi harus masyarakat di sana tuh menerima pemimpin perempuan yang berhijab. Ini kontras tentu dengan Kota Renia begitu. Bagaimana pada saat mendengar ditempatkan di Flores Timur pada saat itu? Memang menolak pasti sebagai seorang aparatur sipil negara, kemungkinan itu agak kecil atau mungkin agak mustahil, tapi menerima itu pada saat itu bagaimana?
Kalau saya sih waktu itu saya fun-fun saja karena saya jalani menganggap bahwa ini seperti air yang mengalir. Saya bersyukur juga saya ditempatkan di Flores Timur sebagai seorang perempuan Muslim, karena di sana sekitar 80% itu penduduknya Katolik. Terus saya orang lain, artinya walaupun suami saya orang sana, tapi saya orang Ende yang sudah terbiasa dengan adat istiadat Ende, yang akhirnya saya juga sekolah di luar, terus kembali lagi kerjanya di Kupang. Kalau dimainkan isu SARA seksi sekali itu ya? Seksi sekali, tetapi ada kata pepatah bahwa kita masuk kandang kambing mengembik, dan saya punya 3 misi ke sana, dan sudah dipesan khusus bahwa ke sana yang pertama harus perbaiki hubungan dengan keuskupan. Sekarang malah jadi anak manjanya, anak emasnya Bapak Uskup nih kabarnya. Yang kedua, saya juga harus perbaiki hubungan dengan DPR. Karena mungkin selama ini hubungannya kurang benar. Dan yang ketiga dengan wartawan. Saya pikir kalau untuk dengan wartawan, saya sangat familiar dan terbukti saya tidak terlalu dicercar oleh wartawan. Yang kedua, saya di sana selalu mengatakan dan selalu di setiap pertemuan-pertemuan saya selalu membesarkan kota Renyanya. Karena apa? Flores Timur itu identik dengan Renya. Renya itu kan kecil, mungkin di mata NTT Renya itu sangat kecil, tetapi dia besar di mata dunia. Terbukti di setiap Samana Santa orang berjejal bagaimana dari sekian hari atau sekian bulan yang kemarin-kemarin dia harus pesan tiket dan harus pesan hotel-hotel di sana, berlomba kan lagi. berlomba untuk menuju ke sana. Sehingga saya selalu berpikir apa sih setelah hari Samana Santa mereka harus berbuat apa. Jadi tidak hanya tinggal 2 hari di sana, 3 hari habis Samana Santa dia pulang. Tetapi dia harus berpikir dia harus kemana lagi. Sehingga kita mulai berpikir untuk membangun dari segi pariwisatanya. Baik itu wisata bahari kita harus hidupkan, sehingga orang habis Samana Santa dia harus bisa melakukan snorkeling, diving misalnya di laut. Terus mungkin ada wisata-wisata religi lainnya. Sehingga kepada Bapak Uskup saya minta pendapat beliau, dan akhirnya kita membangun sebuah kapela di Bukit Fatima. Terus yang kedua kita juga memperbaiki patung tangannya Bapak Yesus Gembala yang baik bersama para domba yang sudah mulai rusak, kita perbaiki. Terus kita juga membangun toilet untuk orang sehat dan difabel, ada jumlahnya 7 di katedral, dan juga kita membantu para suster untuk memperbaiki pagar depan, karena di situ adalah tempat-tempat atau simbol-simbol yang mendukung Samana Santa. Sehingga apapun yang kita akan lakukan, misalnya yang akan kita lakukan pada saat Samana Santa, orang yang datang pun dia akan berpikir, habis ini saya mau kemana lagi? Bisa long stay di sana jadi lama. Yang tadinya 2 hari dia bisa 3-4 hari, sehingga dia bisa ke mungkin diving, snorkeling. Kita juga sekarang mungkin dia juga mau ke mana, Pulau Waibalun, bisa berdoa di sana, bisa berdoa di kapela Bukit Fatima. Dan saya juga untuk mendukung Samana Santa juga, kami dari Kelautan dan Perikanan punya ide untuk membuat terumbu karang dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika yang kita ceburkan ke laut. Selain ada simbol Garudanya dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika, kita juga membuat rumah-rumah ibadah yang akan diceburkan ke laut serta rumah-rumah adat Flores Timur. Jadi untuk orang yang snorkeling nanti ada. Ya, untuk pencinta-pencinta snorkeling, diving, atau dia nggak bisa berenang pun dia bisa lihat dari atas. Sampan yang bottom glass yang sudah desain khusus untuk bisa dilihat dari atas bagaimana indahnya alam bawah laut. Sehingga itu kan bisa membuka destinasi baru yang bisa mendatangkan PAD buat kita.
Semangat sekali ya kalau bicara soal kerja dan Semangat. lain-lain begitu. Hampir semua masalah yang saya paparkan di awal itu di-skip sama Kakak Sulastri ya. Iya. Lebih semangat bicarakan soal bagaimana program-program kerjanya ke depan, kemudian ini proyeksinya tuh memang menjadikan Kota Larantuka lebih hidup begitu ya. Lebih kota dari Lebih kota. Larantuka yang karena pada saat saya datang, Adik, pada saat saya datang, saya melihat Kota Larantuka itu ibaratnya dia lebih cocok untuk jadi sebuah kecamatan, ibu kota kecamatan. Pada saat itu ya? Karena apa? Bukan karena saya orang Ende, saya membandingkan dengan Ende atau Sika ya, bukan. Karena dia tuh selalu gelap di malam hari. Terus saya tanya ke para pegawai, kenapa dia ini selalu gelap? Kita mau pergi beli belanja saja susah di malam hari. Apa jawabannya? Terus katanya, Ibu, memang kita lampu di sini memang didesain untuk nyala sebulan, setahun hanya 2 hari. Karena 2 hari untuk apa? Untuk Samana Santa. Oh, Karena setelah Samana Santa, lampu dan kabel orang curi semua. Jadi saya bilang, jelas orang curi karena orang di sini tidak membutuhkan lampu di malam hari. Karena saya tidak suka gelap, maka besoknya saya langsung panggil Kepala PLN, Kabak Keuangan, sama Kadis Perhubungan. Saya tanya, dia jawab yang sama. Oh, nanti orang curi kabel ini bla 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 bla. Saya bilang, kamu lihat ya, setelah dia menyala seterusnya, kabel bakal tidak akan dicuri lagi. Kenapa? Karena dia merasa lampu itu kebutuhan. Mengapa inflasi di sini tinggi? Karena perputaran uang hanya di siang hari, malam tidak pernah ada perputaran uang. Dan saya tidak mau tahu, 3 minggu dari sekarang, lampu harus menyala semua. Oke. Sekarang lebih terang nih? Bukan 3 minggu, 2 minggu. Jadi di akhir bulan, di tanggal 20-an, minggu ketiga, lampu sudah menyala semua sampai Adonara. Dan terbukti sampai hari ini, orang tidak mencuri lampu dan kabel lagi. Karena itu kebutuhan. Iya, mereka merasa perlu ini ya? Iya, karena saya berpikir bahwa begini loh, kalau lampu mati di malam hari, otomatis ekonomi malam hari itu lumpuh total. Ya, dia akan mendukung inflasi. Yang kedua, orang akan berpikir buat anak. Karena dia tidak kemana-mana, masuk dalam rumah kan. Iya toh. Masuk dalam rumah, ayo coba dia mau bikin apa kalau bukan bikin anak. Nah, akhirnya stuntingnya juga tinggi. Dia buat anak keluar, mau berpikir kasih makan pakai apa coba. Tetapi kalau lampu menyala di malam hari, UMKM akan tumbuh. Ekonomi akan berputar. Malam-malam mungkin orang hanya sekedar jual jagung kan ada. Dan terbukti sekarang kita malam kalau mau cari martabak, cari jagung bakar, ya? Semua sudah ada. Kerja kilat nih berarti Kerja kilat. Dan sekarang ada Alfamart masuk loh di sana. Ya bagaimana masyarakat di sana? Sempat menolak juga karena beberapa daerah kan begitu. Karena apa? Orang itu, dia jika ada program baru, dia teriak dulu. Tanpa melihat nanti ke depannya seperti apa. Setelah teriak, mereka telepon saya. Mereka WA, Ibu jangan kasih masuk Ibu PJ. Soalnya kalau kasih masuk bagaimana dengan ekonomi masyarakat kecil? Apa jawabannya? Saya selalu bilang bahwa Tuhan kasih rezeki itu tidak pernah salah. Ke siapapun, tinggal bagaimana dia berinovasi. Alfamart masuk di mana-mana tidak pernah mematikan hidup dari masyarakat yang sudah jual. Terbukti di Kupang, Angalai masih ada, Orang Bugis masih ada kan? Betul. Nah, terus mereka tanya apa motivasi Ibu Alfamart sama Indomart masuk. Saya bilang supaya ada kestabilan harga di sana. Karena Alfamart, Indomart harganya stabil se-Indonesia. Gula saja di luar harganya 20.000, tapi di Alfamart 16.000, paling tinggi 18.000. Terus minyak terutama. Minyak kita 40.000 di pasaran, 2 liter. Kalau di Alfamart 38.000, itu untuk di sana ya. Saya masuk pertama. Makanya itu salah satu motivasi saya supaya Alfamart masuk. Nah, sekarang dengan Alfamart masuk, orang bilang apa? Ibu, terima kasih karena bawa kita pun kota jadi Larantuka jadi kota. Jadi sekarang Alfamart belum buka saja, jam 7 pagi orang sudah duduk tunggu di luar. Iya ya? Iya, masuk pertama. Banyak dengar cerita begitu tuh, banyak yang antri sebelum buka. Masuk pertama, mungkin hanya 2 hari isinya Alfamart habisnya. Dan akhirnya Alfamart tutup, untuk sementara ini mungkin sekitar tanggal 8-9 mereka sudah bisa buka lagi karena harus restock ya? Iya,
habis semua. kemarin, jadi mereka Oke, harus stop. ya. Jadi dengan gebrakan-gebrakan seperti ini begitu ya, kan ini kan dipaksa lari begitu. Mungkin selama ini yang masih tidur dipaksa bangun dan harus lari. Larinya langsung kencang begitu. Ada tidak penolakan begitu, walaupun yang tidak langsung diucapkan, yang tersirat dan lain-lain, paling tidak di bawahan ibu yang ada di dalam kantor begitu. Bagaimana respon mereka? Kalau penolakan sih pasti ada. Oke. Karena ya saya rasa juga banyak yang tidak suka. Karena itu rasanya sampai ya? Iya, rasa pasti sampai, apalagi kita perempuan. Iya. Karena apa? Sampai kalau Pak Sekda biasa bilang begini, aduh kita ini punya mesin baru, jadi para kepala dinas dan kita semua harus ganti mesin. Karena semua pekerjaan dikasih waktu untuk selesaikan. Nah ya kalau namanya saya merangkul semua, artinya kalau kita kasih pekerjaan dan tugasnya tidak selesai, artinya mereka rasa-rasa diri sendiri kan. Dan mau tidak mau harus mau, jadi terpaksa dan akhirnya mereka masuk di dalam pola yang baru ya. Dalam pola yang baru. Jadi awalnya saya bilang kalau seandainya kita dorong pakai sepeda motor agak susah. Jadi dorongnya pakai dump truck biar cepat. Iya, termasuk juga yang manual-manual ini sekarang sudah didigitalisasi semua begitu ya, ada programnya. Rencananya di awal tahun baru ini kita sudah masuk baru ini. Paling lambat minggu depan kita mungkin sudah absennya digital, termasuk disposisi dan tanda tangan semua sudah pakai digital. Oke, iya. Jadi sebenarnya kondisi sekarang ya, keadaan di sana pasca erupsi dan lain-lain sudah lebih stabil lagi gitu ya? Sudah bagus. Iya. Sudah tambah ke sini sudah bagus. Untuk masyarakat yang hidupnya di luar KRB minimal di atas 7 km dan di luar kawasan rawan bencana itu. Mereka sudah kita kembalikan, sudah pulang dengan catatan atap rumah dan lain-lain tidak boleh rusak. Dan sekarang juga kita dalam rangka untuk yang atap-atapnya rumahnya yang rusak di luar KRB itu kita membagi seng untuk ditutup kembali supaya dirapikan. Sedangkan untuk yang dalam rawan bencana dalam KRB itu yang di bawah 7 kilo untuk 6 desa dia masih di poslap. Sekarang satu poslap sudah tutup sehingga yang poslap yang masih ada tuh ada sekitar 4 ya, Konga, Kobasoma, Ilegerong, Bokang dan ada 5. Karena satu kami sudah tutup yang di Eputobi. Nah itu yang masih ada itu kita sebentar lagi akan pindahkan mereka dari poslap ke Huntara, hunian sementara yang ada di Konga. Sehingga mereka nanti sudah tinggal per kepala keluarga masing-masing dalam satu bilik. Yang dari Kabupaten Sika sudah kembali semua? Sudah kembali semua. Sudah kembali semua. Jadi sudah tidak ada yang di sana. Jadi yang di tempat-tempat tadi yang disebutkan itu betul ya, para ASN itu masih bertugas di sana secara bergilir? Oh iya, sampai hari ini. Sampai hari ini ya? Sampai hari ini setiap kepala dinas dan stafnya bergilir menjaga di semua poslap setiap hari. Jadi misalnya minggu ini dinas pariwisata ya sudah dia sampai seminggu, nanti minggu berikut lagi. Jadi, walaupun tupoksinya tidak langsung ke tidak situ langsung, ya? semua digilir untuk jaga bersama para TNI, Polri, para NGO dan kita, makanya saya bilang tadi mereka tidak sendiri, mereka selalu berada bersama kita semua, baik pemerintah, NGO maupun TNI Polri dari kabupaten sampai pusat dan sekarang ini karena levelnya sudah turun dari level 4 ke level 3 maka ada beberapa TNI Polri yang misalnya dari Mataram, dari mana yang dari luar itu sebagian sudah pulang tapi sebagian masih ada. Oke. Jadi seorang pemimpin perempuan, memang perempuan tuh kelebihannya bisa multitasking ya, kita saling bela nih perempuan. Jadi bisa urus pemerintah, bisa urus masyarakat, bisa keluarga urus rumah tangga juga. Karena kalau tidak salah 4 anaknya atlet semua ya. Iya. Waduh, luar biasa, atlet bulu tangkis semua. Dan mereka tinggal semua di Larantuka atau? Tidak. Jadi selama ini di Larantuka saya sendiri. Bapaknya pergi pulang, anak 2 di Jawa, yang mana yang besar, karena saya punya anak 4 ini, 1 cewek, 3 cowok. Yang besar yang cewek itu ada lagi ambil S2 di Malang,
di Brawijaya jurusan sipil. Terus yang nomor 2-nya lagi kuliah di Universitas Surabaya semester 5, laki-laki. Yang nomor 3-nya SMA kelas 3 di Kupang. Yang terakhir juga SD kelas 5 di Kupang. Oke, ini suhu berarti untuk skill manajerialnya ya. Iya. Bagaimana sih caranya bisa tetap menjaga itu agar dalam keseimbangan gitu? Artinya saya harus berbagi tugas sama bapaknya. Oke, penting ya. Iya. Dukungan dari suami. Iya, dan saya bersyukur karena saya diberikan suami yang memang dia politisi tapi dia sangat mengerti, baik itu untuk di dalam keluarga maupun mendukung saya punya karir. Sehingga anak-anak beliau yang handle untuk sementara waktu, karena dengan usia anak yang masuk dalam usia remaja ini tidak sembarang kita menangani mereka ya, dan itu bapaknya yang tahu persis. Kalau saya kadang-kadang lebih sering by telepon karena bapaknya yang ada di depan, sehingga bapaknya yang lebih menjaga mereka. Dan saya bersyukur mereka masuk dalam kategori anak-anak yang cukup mendengar orang tuanya. Sehingga alhamdulillah kita tidak terlalu sakit kepala dengan mereka karena mereka mungkin karena basic dari kecil sudah dilatih keras untuk jadi atlet, sehingga tambah itu kesini, memang tuh dari dalam keluarga itu memang kulturnya memang olahragawan atau bagaimana sampai mereka keempat-empatnya tertarik semua menjadi atlet? Kalau saya mau bilang kultur, saya tidak terlalu suka olahraga karena saya lebih suka di dapur. Karena saya basically-nya saya lebih suka bikin kue, bikin kayak gitu. Tapi saya juga olahraga lah karena selalu didesak suami, karena suamiku tuh punya moto hidup, olahraga adalah istri kedua. Sehingga ke anak-anak, beliau dari umur 3 tahun, selama anak sudah bisa pegang raket, beliau sudah mewajibkan anak-anak untuk bisa berolahraga. Dan terbukti setelah mereka dewasa, remaja dan dewasa, mereka nggak lebih banyak, tidak sembarang, mereka lebih banyak ke olahraga. Ya, jadi kalau dari separuh cerita tadi ya kita di perjalanan podcast ini, Kakak Sulastri sepertinya diciptakan untuk mendobrak kebiasaan-kebiasaannya. Jadi menjadi pemimpin perempuan yang Muslim di daerah yang mayoritas Muslim, kemudian juga bagaimana berbagi peran. Kalau yang pada umumnya ya perempuan yang mengurus rumah, ini kemudian ada pada kebiasaan yang baru begitu. Ini hal-hal yang ternyata fine-fine saja ya, kalau misalnya ini sampai sekarang ini fine-fine saja, tidak ada masalah begitu. Untuk menjaga, kalau misalnya di luar ya, tapi untuk internal diri, untuk menjaga tetap waras, tetap sehat, tetap cantik, bagaimana sih yang dilakukan Kak Sulastri selama ini? Selain olahraga, mungkin saya juga makannya diatur ya. Untuk sementara sekarang, ya dengan umur yang segini saya juga lebih banyak mengurangi karbohidrat. Jadi makannya lebih ke protein sama sayur-sayur. Masak sendiri di rumah? Iya. Masih ada waktu ya? Ya kalau di rumah jabatan pasti masih ada. Tapi kalau saya pulang ke rumah Kupang pasti saya sendiri yang handle di belakang. Iya. Karena saya pikir makanan itu, asupan makanan itu sangat penting buat tubuh, baik itu untuk energi, termasuk juga untuk semua ya. Sehingga dengan umur kita yang sekarang ini, kesehatan itu sangat penting, sehingga ada balance antara kerja, kesehatan, dan semuanya, termasuk dengan rohani. Tadi kalau kesehatan fisik dan rohani itu tadi yang saya mau tanya, untuk menjaga tetap waras tadi itu, bagaimana waktu men-treat diri sendiri itu bagaimana biasanya? Karena kan ini tantangannya tadi bilang ada yang menolak, kemudian walaupun hanya ekspresi dan lain-lain, untuk tetap menjaga tetap waras, tetap tidak terpengaruh dan lain-lain, biasanya bagaimana? Kan saya tuh selalu sendiri ya di sana. Makanya yang pertama-tama tuh kita selalu membackup, baik itu untuk kesehatan maupun menghadapi tantangan yang ada di sini, kita bersahabat. Bersahabat dengan keadaan, termasuk dengan kesehatan. Misalnya jam sekarang saya, kan ada orang yang dia sakit misalnya, dia sudah harus bilang, aduh saya ini sakit ini, saya ya kan. Nah tetapi kalau saya tidak, saya harus bersahabat, dan saya sudah tahu jadwal saya pagi harus minum obat ini, saya harus makan ini, saya dijadiin
ya atur dijadiin rutinitasnya ya. rutinitas itu Oke. jadi kebiasaan yang tidak perlu harus mengeluh seperti itu. Sekalipun kita ada namanya kita manusia ya, tidak terlepas dari perasaan-perasaan yang merasa tersiksa dan lain-lain. Saya susah mengeluh ke orang. Oke, ternyata itu ampuh ya. Iya. Kalau tidak mengeluh tuh lebih baik untuk Iya, diri. jadi saya ada sahabat walaupun misalnya saya kebetulan ya mungkin kelebihan saya berteman tuh saya tidak pernah memilih bahwa oh dia bawahan saya atau siapa dia. Selama saya menganggap dia cocok, saya bersahabatnya bagus sama dia dan itulah jadi tempat curhat. Oke. Dan saya juga lebih curhatnya ya ke Tuhan juga, lebih ke Tuhan. Misalnya saya lagi duduk, lagi bercerita, saya sering bercerita ya ke dalam doa ke itu. dalam doa, dalam dengan Tuhan ya kayak berdialog aja begitu seperti sehingga semua beban kan bisa kurang. Iya. Jadi kalau misalnya di luar masih bertanya-tanya apa sih rahasianya PJ Bupati Flores Timur nih kok di tengah badai, di tengah tantangan ini kok tetap sehat, terlihat ceria, bahkan lebih optimal. Ini tadi ada beberapa tips ya yang mungkin Anda juga bisa terapkan karena ini adalah ilmu hidup yang bisa dipakai oleh siapa saja. Termasuk tadi soal banyak kejutan-kejutan di dalam hidup Anda. Saya sebagai warga Ende pada saat itu sudah menunggu Anda menjadi PJ Bupati Ende. Kok jadi PJ Bupati Flores Timur? Itu sudah. Mungkin di Flores Timur di sana Tuhan sudah menyiapkan yang tadi yang dibilang kejutan-kejutan tadi dalam rangka bagaimana beliau mendewasakan saya di sana. Karena beliau mungkin menganggap bahwa di sini ini semuanya sudah tertangani. Tapi sebenarnya sudah sempat disiapkan untuk datang ke Ende atau belum pada saat itu? Sudah dikasih tahu? Belum ya? Masih sifatnya isu atau sudah ada pemberitahuan resmi? Kalau saya sih saya merasa sudah ada pemberitahuan resmi. Pemberitahuan resmi sih mungkin kan harus lewat surat, tapi kesana tuh sudah ada. Tapi akhirnya ya tapi semua kan itu Tuhan punya. Jadi sebenarnya tuh sudah siap untuk datang ke sini ya, pulang kampung. Iya, tapi Tuhan kasih belokan ke Flores Timur itu tadi yang saya bilang. Mungkin Tuhan menyiapkan segala sesuatu yang lain yang mungkin harus saya pelajari. Jujur pada saat itu kaget, sedih, apa rasanya pada saat itu? Pada saat tahu kalau belok? Enggak juga, biasa-biasa saja ya. Jago ya berarti. Biasa-biasa saja. Yang namanya orang tuh pasti kecewa, tetapi kan tidak perlu yang harus terbawa. Tidak terlalu lama untuk tidak jadi di Ende pun kan saya masih tetap Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi kan. Jadi saya tidak terlalu yang mengharus gitu. Tapi seminggu kemudian saya diberitakan bahwa saya dipersiapkan untuk Flores Timur lagi. Serba ada kejutan kalau jadi ASN ya. Dan memang itu kejutan-kejutan yang diberikan oleh Tuhan itu saya menganggap bahwa itu sesuatu yang luar biasa buat saya. Dan buat Tuhan tidak ada yang bilang buat Tuhan itu tidak ada yang mustahil, itu betul terjadi. Dan yang ini tempat tidak jadi, dia pindahkan ke sini, dan itulah yang saya duduk dan merenung tuh saya selalu mengatakan bahwa oh jadi segala sesuatu yang sudah Tuhan siapkan tidak bisa dibelokkan oleh manusia. Artinya pintu yang sudah dibukakan Tuhan tidak bisa ditutup oleh manusia dalam keadaan apapun. Jadi ditutup di sini kan dibukakan di tempat yang lain. Karena beliau memiliki hak otoritas untuk untuk umatnya. Untuk umatnya. Sehingga saya yakin bahwa suatu saat mau disiapin apa lagi, saya tidak tahu karena di balik yang ada di Flores Timur dengan semua kejutan-kejutan tadi, kejutan kan dari awal Flores di Ende tidak jadi pindah ke Flores Timur. Itu kan kejutan juga. Terus tiba-tiba di sana, tiba-tiba di sana ada kejutan-kejutan lain yang. Nah sekarang kita nih yang menanti, kira-kira kejutan apa lagi yang akan dibuat oleh PJ Bupati Flores Timur ke depannya? Masih ada banyak lagi. Apa proyeksi Anda, rencana Anda terdekat untuk mewujudkan Flores Timur sebagai kota? Gitu? Terdekat, insya Allah mungkin bulan depan saya mau kepingin buat bulan Februari berarti ya? Festival. Festival Meko lagi, dan karena mungkin di Festival Meko nanti akan
sekaligus dengan festival tenunan, karena saya kepingin mengangkat tenunan daerah sana supaya dia juga harus lebih bisa berkembang lagi dengan corak, motif, dan mutu yang lebih baik lagi ke depan, sehingga semua orang akan percaya bahwa Flores Timur tidak hanya indah dari segi alamnya, tetapi dia juga akan indah dengan motif-motif baru yang ke depan menyusul. Oke, ya. Jadi kalau misalnya masih lama lagi di Flores Timur, fine saja ya, Ibu ya. Saya pikir Sudah banyak program. Saya pikir ya mudah-mudahan dengan waktu yang dekat. Artinya kan kalau lama tidak mungkin, paling dalam 1-2 bulan ini kan pasti selesai. Tapi saya berharap bahwa dengan mungkin saya hanya 8 atau 9 bulan di Flores Timur, adalah yang bisa saya perbuat untuk masyarakat dan pemerintah Flores Timur sebagai hadiah yang mungkin selama ini belum dinikmati atau belum dibuat. Saya usahakan untuk berbuat yang lebih baik. Dan yang paling penting adalah kalau saya bisa simpulkan ya secara pribadi bahwa tidak ada yang mustahil, itu adalah kata kunci ya dari perjalanan Ibu Sulastri tadi yang kita sudah bahas di sini. Dan terima kasih sudah berbagi kisah ini. Mungkin belum banyak yang mengetahui cerita di balik Sulastri Rashid sampai dengan keberhasilannya di Flores Timur, dan dalam waktu dekat ini akan ada event dunia Semana Santa di sana. Ya. Siap, sukses ya. Mudah-mudahan RRI bisa ikut terlibat untuk mendukung semua kegiatannya. Terus terang, saya mungkin ini untuk kata-kata terakhir. Saya tuh sangat kepingin mau ikut Semana Santa di Flores Timur untuk tahun ini. Jadi mungkin setelah saya kembali pun, nanti sudah kembali ke Kupang dan kembali lagi jadi Kadis Kelautan, saya berjanji bahwa saya Semana Santa tahun ini saya akan ikut bersama teman-teman di Flores Timur bersama Bapak Uskup nanti. Apa niatnya yang bikin sampai mau ikut Semana Santa? Saya kepingin tahu aja, karena Semana Santa itu merupakan kegiatan sakral yang ada di Flores Timur, dan hanya ada di Flores Timur di dunia ini. Jadi saya kepingin berdesak-desak dengan orang-orang itu. Mau kepingin rasakan bagaimana kita jalan semalam suntuk sampai pagi. Yang katanya orang kalau kita benar-benar khusyuk, semua itu akan terlewati begitu saja. Nah, itu indah. Bulan April nanti kan? Ya. Masih jadi PJ dong? Belum tahu? Belum tahu. Oke, terima kasih sekali lagi Ibu PJ Bupati Flores Timur sudah hadir di podcast Bicara RRI ND. Terima kasih sudah berbagi banyak kisah. Saya sebagai seorang perempuan juga semakin kagum. Mudah-mudahan semua yang sudah Ibu Sulastri bagikan ini bermanfaat untuk yang menyimak podcast ini. Tapi jangan lupa kita ke Flores Timur. Kita buktikan sendiri ya. Kita buktikan sendiri, tadi sudah banyak yang disampaikan. Yang bikin saya penasaran adalah Flores Timur sudah jadi lebih kota sekarang ya. Oke, kita segera ke Flores Timur. Oh, sudah sangat kota sekarang ya. Kita rame-rame nanti ke Flores Timur. Akan ada acara Semana Santa dan banyak festival-festival lainnya yang akan digelar di sana. Kita buktikan sama-sama. Mari kita sama-sama ke Flores Timur. Terima kasih. Selamat kembali ke Flores Timur. Hati-hati di jalan ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa keep contact terus dengan RRI. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Bicara. Saya Desi Natalia. Bicara, berbagi inspirasi, cerita dan rasa.